Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanyalah milik Allah. Salawat dan salam mari kita memperbanyaknya agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu tentang Al-Fiqhu Al-Muyassar. Kemarin kita telah menyebutkan beberapa tentang syarat sahnya penyembelihan. Syarat sah penyembelihan itu kemarin kita sebutkan ada 3. Yang pertama, syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang menyembelih. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Kemarin juga kita telah mengatakan bahwasanya syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih itu syaratnya ada 2. Yang pertama adalah ahliyatuz zabih, yaitu seorang penyembelih layak. Kelayakannya ada 2. Yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah mumayyiz. Kemudian yang kedua, syarat orang yang ingin menyembelih adalah alla yadhbaha li ghairillahi azza wa jalla aw ala ghairi ismihi. Tidak boleh seseorang menyembelih hewan diuntukkan kepada selain Allah, ataupun tatkala ia menyembelih menyebut selain nama Allah. Ini syaratnya 2, harus kita ingat. Maka kemarin telah kita sebutkan bahwasanya orang yang ingin menyembelih hewan boleh laki-laki, boleh perempuan. Yang tak boleh itu tak berakal atau orang gila ataupun tidak mumayyiz, umurnya belum sampai 7 tahun. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang berkaitan, yang berhubungan dengan hewan yang akan kita sembelih. Apa syaratnya sesembelihan kita itu sah? Yang pertama, ayyaqta'a minal hayawan al-hulqum wal mar'i wal wajdain. Yang pertama adalah terpotongnya leher hewan tersebut dan terpotongnya saluran makanan dan terpotongnya urat-urat yang mengelilingi tenggorokan hewan tersebut. Inilah syarat yang pertama. Maka tatkala kita ingin menyembelih, sesembelihan itu dikatakan sah tatkala hewannya lehernya terpotong atau tenggorokannya terpotong, saluran makanannya terpotong, dan urat-urat yang di sekeliling daripada tenggorokan itu pun terpotong. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah ayyadhkura ismallah azza wa jalla inda dzabh, yaitu hendaklah hewan yang kita sembelih itu kita menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka hewannya sah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, syarat-syarat yang berhubungan, yang berkaitan dengan alat-alat untuk menyembelih. Maka disebutkan di sini bahwasanya antakunal alatu mimma yajrahu bihaddihi min hadidin wa nuhasin wa hajarin. Alat
yang digunakan untuk menyembelih syaratnya adalah bisa melukai dan tajam dan terbuat daripada besi, tembaga dan batu. Maka tidak boleh seseorang menyembelih hewan menggunakan sinnu, menggunakan gigi, menggunakan kuku dan menggunakan tulang. Inilah perkara-perkara yang telah kita jelaskan syarat sahnya penyembelihan tersebut. Maka kita pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan al-mas'alatus salisah, yaitu bagian yang ketiga, adabuz zabhi, yaitu adab-adab menyembelih. Lidzabhi adabun yanbaghi lidzabih at-taqayyud biha. Sesembelihan itu memiliki adab-adab yang mana orang yang menyembelih harus memperhatikan dan mematuhi adab ini. Wahia diantaranya ayyuhidda adzabih syafratahu. Yang pertama, orang yang menyembelih hendaklah menajamkan pisau. Pisau yang dipakai itu harus tajam, setajam silet. Kok bisa? Maksudnya ada parang nih, tajamnya kayak silet, bisa mencukur rambut. Nah, berarti kalau udah bisa dia mencukur rambut, udah diakui ketajamannya. Ataupun ia bisa parang tu atau pisau tu bisa dia membelah kertas. Nah, berarti udah jago lah dia tuh. Nah, berarti udah tajam. Maka adab di antara adab-adab menyembelih, pertama pisaunya haruslah tajam, jangan muntul. Apa muntul? Tumpul. Tumpul. Naam. Li hadis Syaddad, dalilnya adalah hadis Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Syaddad ibnu Aus bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Akhrajahu Muslim. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik atas setiap sesuatu, baik kita manusia, baik dalam perkara-perkara dunia, semuanya Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada budak-budak kita. Kalau ada budak kita misalnya, tapi sayang nggak ada budak kita kan. Kalau ada budak kita, apalagi perempuan, boleh 20. Kalau istri cuma 4, tapi kok budak boleh 20. Nah, tapi sayang kita nggak punya budak pula kan. Di pasar pun nggak ada jual. Itulah sayangnya kita hidup di zaman sekarang. Kemudian Rasul mengatakan, fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinu al-qitlah, maka perbaikilah cara membunuhnya. Di sini saja Rasulullah ingin mengajarkan kita jangan teroris, asal bunuh, bom bunuh diri. Bomnya pun bom apa namanya? Bom priuk, bom priuk. Bom panci, bom panci. Awak pun nggak mati dibuatnya. Udah pula membunuh orang. Di sini aja udah salah. Rasulullah hanya mengatakan apabila kalian ingin membunuh, maka bunuhlah dengan secara baik. Wa idza dabahtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinuz zibhah, perbaiki juga, perbagusi juga sesembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan daripada pisaunya, dan ia pun memberikan kenyamanan kepada sesembelihan tersebut. Dan kita mengetahui bahwasanya
Adab pertama dalam menyembelih adalah menajamkan pisau ataupun menajamkan tombak, mata tombak, ataupun menajamkan yang sejenisnya. Yang penting tajam. Yang kemudian kedua, ayyudji'a ad-dabbah li jambiha al-aisar. Di antara adab menyembelih itu adalah hendaklah seseorang meletakkan binatang sesembelihannya itu di sisi kirinya. Berarti membengkokkan ke kiri dia. Kalau kita tidur kan disunnahkan ke kanan. Kalau menyembelih ini dia ke kiri dia, dipeotkan ya. Apa namanya? Itulah dimiringkan. Bukan dipeotkan, dimiringkan ke kiri. Dibaringkan ke kiri. 6. Wa yatruku rijlaha al-yumna, dan meninggalkan kakinya yang kanan, tataharraku ba'da zahbih, artinya membiarkan kakinya itu bergerak-gerak setelah penyembelihan. Artinya setelah misalnya kita ingin menyembelih, kita pegang, setelah kita sembelih dia, kakinya itu dibiarkan lepas, maksudnya dilepaskan cepat-cepat supaya dia bergerak-gerak. Kalau kita kan enggak, kita tambat terus, kita ikat sampai mati. Di sini enggak. Ternyata wayatruku rijlaha al-yumna tataharraku ba'da zabah. Maka hendaklah kita membiarkan kakinya sebelah kanan itu bergerak-gerak setelah penyembelihan. Litastariha bitahrikiha, untuk merasa aman daripada pergerakan hewan tersebut. Naam, ternyata kita itu harus memperhatikan ini. Dalilnya apa? Hadis Shaddad ibnu Aus al-Mutaqaddim qabla al-qalil. Hadisnya adalah hadis Shaddad ibnu Aus yang telah lalu, yang telah lewat kita sebutkan. Begitu juga wali hadis Abil Khair, anna rajulan minal ansar haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu adja'a udhiyatahu liyadhbahaha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrajul a'inni ala dhiyati fa'anahu. Dalam hadis Abil Khair bahwasanya ada seseorang dari kalangan Ansar, ia menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tatkala menyembelih, ia membaringkan kurbannya untuk ia sembelih. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meminta bantuan kepada orang yang ini, orang tersebut. Rasulullah mengatakan, "A'inni, bantulah aku, ala dhiyati, untuk mengurus sesembelihanku." Fa'anahu, maka orang itu pun membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara adab-adab menyembelih adalah nahrul ibil qa'imah ma'kulah rukbatuha al-yusra. Di antara adab ini khusus untuk onta. Adab menyembelih onta adalah nahrul ibil, penyembelihan ibil itu qa'imah, posisinya atau berdiri, harus berdiri dia. Untanya itu harus berdiri, jangan dicampakkan, digulingkan. Dia berdiri. Ma'kulah, yang wajar. Artinya ontanya itu kita berdirikan dengan posisi yang wajar. Rukbatuha, lututnya kirinya itu. Rukbatuha al-yusra, lutut kirinya. Jadi ternyata tatkala kita ingin menyembelih daripada ibil atau onta, kita harus membuat dia qaimah, berdiri yang wajar sebelah lutut kirinya. Artinya kita arah kirinya untuk menyembelihnya. Wan nahru, dan sesembelihan itu, wan nahru, arti nahar itu adalah at-ta'nu bi muhaddad fil labbah. An-nahar maksudnya adalah menusuk dengan kuat di pangkal tenggorokannya, pangkal kerongkongannya. Jadi kemarin kita telah menyebutkan bahwasanya metode penyembelihan di
syariat Islam itu ada 3. Yang pertama yang disebut dengan adzabhu, yaitu menyembelih bebas. Boleh di ujung, di tengah, di pangkal. Kemudian ada namanya an-nahru, yaitu menyembelih tapi di pangkal lehernya. Kita sembelih di pangkal, namanya an-nahru. Kemudian yang ketiga ada namanya al-akru, yaitu kita menyembelih suka-suka aja, enggak pun di lehernya, asalkan mati hewan itu sah. Tapi dalam keadaan telah kita sebutkan pertama, tatkala hewannya itu tak mampu untuk kita kendalikan, misalnya liar, ataupun tatkala kita berburu, maka al-akru bisa dijadikan solusi untuk menyembelih. Wahyal wahdatul lati bainal asl unuq was sadar, yaitu lubang yang antara leher dan dadanya. Itulah yang disebut dengan labbah, memotong atau menyembelih di pangkal tenggorokan, yaitu antara unuk lehernya dan sodarnya. Leher kan ada bolong nih, itulah dia disembelih. Itu namanya al-labbah, al-labah. Liqaulihi ta'ala, Allah pun menyebutkan fazkurusmallahi 'alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah dalam keadaan berdiri. Ai qiyaman min salas, yaitu berdiri untuk hal tersebut. Wa marra Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala rajulin qad anakha banatanah liyanharuha faqala ib'athha qiyaman muqayyadah sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Pernah suatu ketika Ibnu Umar ia melewati salah seorang laki-laki yang mana laki-laki itu menderumkan hewan kurbannya. Menderumkan artinya apa? Menderum, menjatuhkan hewan kurbannya untuk ia sembelih. Maka Ibnu Umar pun mengatakan, ib'athha qiyaman, sembelihlah ia dalam keadaan berdiri, muqayyadatan, dan terikat. Karena apa? Karena itu termasuk sunnata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi itu tatkala ingin menyembelih onta itu berdiri, bukan dicampakkan, diderumkan, digulingkan, ditidurkan dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah yang ketiga di antara sunnah-sunnah ataupun adab-adab menyembelih. Dan yang terakhir, yang keempat, zabhu sairil hayawan ghairil ibil, yaitu menyembelih semua hewan itu selain dari ibil. Liqaulihi ta'ala, Allah menyebutkan, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshain allazaini dhaha bihima. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 biri-biri, 2 kibas, yang mana 2 kibas itu sebagai kurban untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya cara menyembelih semua hewan selain dari onta itu sama saja. Yang beda itu adalah menyembelih hewan onta. Kalau kambing, sapi, kerbau, entah apa-apalah, yang penting disembelih, itu sama. Yang beda itu adalah unta saja. Naam, inilah diantara 4 adab-adab menyembelih di dalam kitab kita. Mungkin kalau ada dalam kitab yang lain boleh dibaca, tambahan referensi untuk maklumat dan sebagainya. Kemudian kita masuk pada pembahasan al-mas'alatur rabi'ah, bagian yang keempat, makruhatuz zabah,
perkara-perkara yang makruh tatkala kita menyembelih. Hati-hati juga nih. Tatkala kita ingin menyembelih, ada perkara-perkara yang dimakruhkan untuk kita lakukan tatkala kita menyembelih. Yang pertama, yukrahu dzabhu bi alati kallah ai ghairu qati'ah. Dimakruhkan menyembelih dengan menggunakan alat yang tak mampu untuk memotong. Bahasa kerennya pisau yang muntul, pisau yang tak tajam, tumpul, pisau yang tumpul. Yang penting pahamlah. Lianna dzalika ta'dziba lil haywan, karena pisau yang tak tajam itu adalah sebagai azab untuk hewan tersebut. Li hadis Shaddad ibnu Aus al-Madi, yaitu dalilnya daripada hadis Shaddad ibnu Aus yang telah berlalu. Wa fihi, dan di dalamnya disebutkan, wal yuhadda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihan itu. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tahudda syifar wa an tuwara anil bahaim. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan atau merahasiakan dari hewan yang lain daripada hewan-hewan yang ada. Maksudnya tatkala kita ingin menyembelih, yang pertama kita tajamkan syifarnya, pisaunya, kemudian kita rahasiakan dari hewan yang lain. Wa antuwara anil bahaim. Ternyata ada juga sunnahnya. Misalnya ini kerbau pertama kita sembelih, kita rondokkan dia, kita rahasiakan dia dari kawannya yang lain, jangan kasih tengok dia. Ini Rasulullah menyebutkan bahwasanya amara an tuhaddas syifar, menajamkan pisau dan merahasiakan hewan yang lain, jangan nampak kawannya, nanti bisa gawat. Berarti apabila kita misalnya menyembelih satu sapi, kita dekatkan dia sama kawannya, boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Kan ini babnya tentang perkara-perkara makruh tatkala kita ingin melakukan penyembelihan. Kemudian yang kedua, yakrahu kasru unuq al-hayawan aw salakhahu qabla zuhuq ruhihi. Dimakruhkan untuk membinasakan leher hewan, artinya mencopotnya, menghilangkannya, au sallakhahu qabla zuhuq ruhihi, ataupun menguliti hewan itu sebelum hewannya benar-benar mati. Misalnya ayam kita sembelih, belum lagi mati total, langsung kita potong lehernya, puang. Atau langsung kita kuliti, rap. Ini makruh. Tunggu dulu dia betul-betul mati, benar-benar mati. Jangan pula diotopsi, yang penting mati dia nampak kita bagus, dah. Dalilnya adalah li hadis Shaddad ibni Aus. Dalilnya juga dari Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaikilah sesembelihan itu. Wali qaul Umar radhiyallahu anhu, dan di dalam perkataan Umar radhiyallahu anhu, la tu'ajjilu al-anfas an tazhaq. Janganlah kalian terburu-buru sebelum hewan itu sampai dia betul-betul mati. Artinya jangan terburu-buru menyiangi, menyiangi. Jangan terburu-buru menyiangi hewan tersebut sebelum betul-betul ia mati, kata Umar Ibnul Khattab, yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Kemudian yang ketiga,
yakrahu haddus sikin wal hayawan yubsiruhu. Dimakruhkan hewan itu kita tunjukkan pisaunya. Apa namanya itu ya? Kita punya pisaunya, kita tunjukkan dia, oh nanti aku sembelih kau pakai ini. Itu maksudnya. Dimakruhkan menampakkan, melihatkan pisau kepada hewan tersebut. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq wa fihi wa an tuwara anil bahaim. Dari hadis Ibnu Umar yang telah lalu, yang mana Rasulullah mengatakan, rahasiakanlah dari hewan yang lain. Itulah diantara perkara-perkara makruh, perkara-perkara sesembelihan yang apabila kita lakukan ia terjatuh kepada perkaranya makruh, bukan sampai haram, tapi dia makruh. Kemudian selanjutnya al-mas'alatul khamisah, bagian yang kelima, hukmu zabaih ahlil kitab, hukum sesembelihan ahlul kitab. 6. Ahlul kitab. Tahillu zabaihu ahlil kitab minal yahudi wan nasara. Dihalalkan sesembelihan ahlul kitab itu dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, dan makanan orang-orang yang diberikan dari orang ahlul kitab itu halal untuk kalian. Ai dzabaihu ahlil kitab minal yahudi wan nasara hillul lakum ayyuhal muslimun. Artinya adalah sesembelihan ahlul kitab itu dari kalangan Yahudi dan Nasara adalah halal untuk kalian wahai kaum muslim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas pun mengomentari daripada ayat yang kita sebutkan tadi, ta'amuhum, maksud daripada ayat makanan-makanan orang-orang yang orang Yahudi itu, ahlul kitab itu memberikannya kepada kalian adalah halal. Maksud daripada ta'am sini adalah zabaihum, yaitu sesembelihan mereka secara umum. Kemudian selanjutnya, fadzabaihu ahlil kitab minal yahudi wan nasara halalun bi ijma'il muslimin. Sesembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara juga halal secara ijma' kaum muslimin, artinya para ulama, bukan kayak kita orang-orang biasa, enggak. Ijma' para ulamanya. Li'annahum ya'taqiduna tahrim adz-dzabhi li ghairillah. Apa alasannya? Kan banyak juga yang nanya, kok iya orang Yahudi dan Nasrani boleh halal sesembelihannya? Karena apa? Karena dalam di kitab kita ini sebutkan li'annahum, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi dan Nasara ya'taqiduna, masih memiliki akidah, memiliki keyakinan tahrim adz-dzabhi li ghairillah, haramnya menyembelih untuk selain Allah. Walaupun kita tengok orang tu agak mereng-mereng, maksudnya sesat gitu, tapi akidahnya masih lurus. Kita ini yang agak susah nih, akidahnya tidak lurus, bengkok. Orang tua aja, orang Yahudi Nasara disebutkan akidah mereka masih lurus. Haram menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah. Wa tahrimul maitat, dan haram daripada maitah, bangkai. Mereka pun meyakini itu. Bi khilafi ghairihim minal kuffar min ubbatil awsan waz zanadiqah wal murtaddin wal majus. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Kafir yang mana mereka adalah penyembelih patung-patung, dan mereka adalah orang-orang murtad dan orang-orang majusi. Beda.
Fa innahu la tahillu dzabaihum, maka sesungguhnya sesembelihan orang-orang yang kita sebutkan, yaitu selain daripada orang-orang Yahudi dan Nasara, misalnya agama-agama Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi dan lainnya, tidak halal sesembelihan mereka. Wa kadza al-musyrikuna syirka akbar. Di dalam di dalam kitab kita ini akan agak diterangkan sedikit, agak sensitif. Disebutkan wa kadza al-musyrikuna syirkan akbar, dan orang-orang yang melakukan syirik akbar maka sesembelihan tak usah dimakan. Tapi ini agak sulit juga, nanti radikal pula katanya. Maksudnya di dalam kitab kita ini disampaikan dia, penulis kitab ingin menerangkan kepada kita, ternyata orang-orang yang melakukan syirik besar kemudian ia menyembelih hewan, maka hewan-hewannya itu tidak halal. Itu ada juga nanti rinciannya gitu. Jangan pula asal-asal rabas saja, jangan asal-asal rabas. Ada nanti rincian-rinciannya. Min ubbatil kubur, disebutkan di antara orang-orang penyembah kubur. Jangan pula kita tengok nanti orang-orang yang kita nampak mak gacau, kena hantam kita. Wal atrihah wa nahwuhum, dan para penyembah tempat-tempat suci. Ini catatan dari kitab kita, bahwasanya di antara orang-orang yang melakukan syirik-syirik besar, yaitu penyembah-penyembah kubur, pemuja-pemuja tempat-tempat yang suci, keramat-keramat yang lain, ini sangat tidak halal sesembelihan mereka. Ini mungkin rinciannya lebih dalam. Mungkin orang tu biasanya penyembah-penyembah kubur, mereka menyembelih hewan diuntukkan kepada kuburan itu. Itu mungkin akidahnya mungkin. Jangan pula kita asal hukum umum pula ya. Kacau juga kita nanti nih. Kita tengok waktu dukun tuh bah, nggak usah aku makan sesembelihannya. Kacau juga kita. Itu berarti mungkin karena disebutkan di sini bahwasanya kenapa orang-orang Yahudi dan Nasara halal sesembelihannya, karena mereka masih meyakini haram menyembelih hewan yang diperuntukkan untuk selain Allah, dan haram juga bangkai pada mereka. Nah, seperti itu. Mungkin orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan syirik besar, apabila kita tahu, oh ini uak nih menyembelih hewan nih, misalnya sapi, tapi niatnya untuk penunggu laut selatan misalnya. Kok kita tahu memang, itu janganlah kita makan pula kan. Tapi kok masih samar-samar, jangan pula apa kali ya, itu dia. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau jelas memang kita tengok, oh wah itu bawa kerbau, dibawanya ke sebuah tempat, dibilang waktu dengan nama Mbah Sipulan, aku sembahkan ini hewan kurban. Itu jangan dimakan, maka tidak halal. Tapi dipastikan dulu, jangan asal terabas dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara perkara-perkara yang kita sampaikan tentang bab az-zabaih, yaitu hukum-hukum seputar tentang sesembelihan. Tamat, selesai tentang perkara-perkara sesembelihan, dan insyaallah kita masuk kepada ahkamus sayd. Ahkamus sayd, hukum-hukum seputar berburu. Al-mas'alatul ula, bagian pertama, fi ta'rifus sayd, apa sih definisi daripada berburu? Wa hukmuhu, apa hukum berburu? Wa dalil masyru'iyatih, dan dalil disyariatkannya berburu tersebut. Yang pertama, ta'rifus sayd, definisi pengertian berburu. As-saydu lughatan, berburu itu secara bahasa diambil dari kata sada yasidu saydan, ai qanasahu, yaitu menembak, membidik dari tempat yang tersembunyi. Jadi secara bahasa as-sayd atau berburu itu adalah kita berburu
atau kita menembak tamun dengan bersembunyi. Kita menembak ataupun membidik dengan cara tersembunyi. Tidak nampak hewan itu kita, tersembunyi. Itu secara bahasa. Wa akhdhuhu khilsah wa hilah, dan mengambilnya secara diam-diam dan menipu. Maksudnya berburu secara bahasa itu adalah kita menembak dengan cara diam-diam dan mengambilnya secara diam-diam dan mengkecohnya, menipunya. Itu secara bahasa. Sawa'un kana ma'kulan am ghairi ma'kul, sama ada hewan itu halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Wa utliqa 'alal musid, dan disandarkan, dimutlakan atas al-musid, artinya tasmiyatan lil maf'ul bi ismil masdar. Artinya kalimat sayd juga bisa menggunakan kata al-musid yang dinamai sebagai isim maf'ul dengan isim masdar. Fayuqalu lil hayawan al-musid ay saydun, maka dikatakan hewan al-musid itu sama dengan hewan sayd. Jadi kalimat saydun ataupun musid itu sama-sama isim masdar, sama-sama masdar. Jadi ternyata masdarnya dua, soda yasidu saydan atau soda yasidu musidan. Itu adalah masdar juga. Wa syar'an, dan menurut syariat, istilah syariat, iktinasu hayawan halal mutawahhish tabi'an ghairu mamluk wala maqdur alaih. Sedangkan secara syariat, secara istilah, berburu itu adalah menangkap hewan yang halal lagi liar secara tabiatnya. Ia tidak dimiliki orang ataupun tidak dipelihara. Itu maksudnya. Secara istilah ternyata berburu itu adalah kita menangkap seekor hewan, hewannya halal, hewannya itu memang liar, tak dimiliki orang, dan kita pun tak mampu untuk mengendalikannya. Ini yang dimaksud dengan berburu. Wal wahsyu, dan yang dimaksud dengan al wahsyu, liar, di sini adalah huwa kullu hayawanin ghairu musta'nis min dawabil bar. Makna daripada liar adalah setiap atau semua hewan yang tidak jinak dari hewan-hewan darat. Itu yang dimaksud dengan liar. Jadi apabila kita ingin berburu, syaratnya itu ya harus hewannya halal dan liar pula. Nah, seperti itu baru dikatakan dia berburu. Kemudian selanjutnya yang kedua, masyru'iyatus sayd. Dalil disyariatkannya berburu adalah as-saydu masyru'un mubah. Berburu itu hukumnya adalah mubah, boleh-boleh saja. Liqaulihi ta'ala uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Dihalalkan atas kalian itu hewan-hewan ternak kecuali disebutkan atas kalian yang tidak dihalalkan, seperti berburu dan kalian sedang ihram. Artinya apa? Hewan-hewan ternak itu dihalalkan untuk kalian kecuali kalian memburu hewan-hewan ternak itu tatkala kalian sedang ihram. Kalau sedang ihram tidak boleh walaupun halal dia. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah juga menyebutkan wa idza halaltum fastadu, dan apabila telah selesai ihram bolehlah kalian berburu. Wali hadis Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, hadis Adi ibn Hatim bahwasanya Rasul
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbaka al-muallam wa dzakarta ismallah alaih faqul." Apabila engkau melepas anjing yang sudah jinak atau anjing pemburu, dan tatkala melepasnya engkau menyebutkan nama Allah, maka makanlah ia. Hadza in kana as-saydu li hajatil insan. Ini apabila berburu itu adalah untuk kebutuhan manusia, bukan main-main. Amma in kana al-mujarrad al-la'ab wal lahan fahuwa makruh. Dan apabila seseorang itu berburu hanya untuk main-main, untuk senda gurau, untuk turnamen berburu, fahuwa makruh. Ini sebetulnya adalah dimakruhkan. Kecuali, jadi yang maksudnya berburu itu dibolehkan tatkala ada hajah. Misalnya kita nih kepengen nih makan rusa misalnya, kita berburu, boleh saja. Tapi misalnya ada tuh ada kelinci misalnya atau kancil, ayo siapa ada di sana banyak, kita main-main ataupun buat kompetisi siapa paling banyak dapat, bukan untuk hajah untuk kita makan atau yang bagainya, maka ini adalah hukumnya makruh. Liqaunihi minal abasi, karena bentuknya itu adalah sebagai permainan. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam an tusbarul bahaim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang menjadikan binatang untuk sasaran latihan tembak. Kalau ada hewan, kok kita kan sekarang kan agak viral gitu, dia agak keren. Jadi kita jadikanlah binatang untuk sasaran latihan tembak. Ini Rasulullah melarangnya. Ai tattakhidu ghardan lirramyi, yaitu engkau jadikan binatang itu sebagai sasaran daripada tembakan tersebut. Naam. Kemudian selanjutnya al-mas'alatus tsaniyah. Bagian yang kedua, as-saydul mubah wa ghairul mudah. Berburu yang dibolehkan dan berburu yang tidak dibolehkan. As-saydu kulluhu mubah bahriyah wa barriyah illa fi halat. Berburu itu hukumnya adalah mubah, baik hewannya itu adalah hewan darat maupun hewannya itu hewan hidup di air, kecuali pada beberapa keadaan. Yang tadi mubah, ada hukum yang lain. Al-halah al-ula, keadaan yang pertama, yuhramu saydul haram lil muhrim wa ghairih. Diharamkan berburu di tanah haram bagi orang yang sedang ihram. Mana tahu kita nanti ihram, kemudian ada pula hobi kita berburu, wah mantap juga nih bah, pas di Makkah nih, ku tembaklah satu di situ, entah ada lewat kancil, nanti buat fotonya diupload, mantap nih. Ini ternyata haram, walaupun hewannya halal. Kenapa? Karena berburu di tanah haram bagi orang yang sedang ihram ini tak dibolehkan. Wadzalika bil ijma', ini juga pendapat ijma' para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah bersabda, yauma fathil Makkah, pada hari Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalqis samawati wal ard. Dan sesungguhnya negeri ini Allah haramkan pada hari yang dimana diciptakan langit dan bumi. La yu'dadu syauquhu, tidak boleh ditebang pohonnya. Tatkala kita ihram, tak boleh juga nebang-nebang daripada pohon yang di tanah haram. Wala yunaffaru sayduhu, dan tidak boleh berburu hewan buruan. Akhrajahu Bukhari dan Muslim. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, kemudian Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, qila huwa kinayah anil istiyad, yaitu sebagai gambaran kita itu tidak boleh untuk berburu.
Qala ulama, dan para ulama menyebutkan, yustafadu minan nahyi anit tamfir tahrimul ijlab bil aula. Dan kita bisa mendapatkan hadis tadi daripada pelarangan Nabi untuk tidak berburu, untuk tidak merusak, maksudnya adalah tahrimul ijlab, larangan untuk merusak lebih utama maksudnya. Jangan kita berburu misalnya, karena berburu itu bisa nanti merusak di tanah haram tersebut. Itu sebahagian ulama menyebutkan alasannya. Kemudian al-hala ats-tsaniyah, keadaan yang kedua, yuhramu 'alal muhrim saydul barri aw istiyaduhu aw i'anah 'ala saydihi bidalalah aw isyarah aw nahwi dzalik. Diharamkan bagi orang yang sedang ihram itu berburu hewan darat, aw istidahuhu, ataupun menangkapnya. Artinya orang yang sedang ihram diharamkan baginya berburu dan menangkap ataupun menolong orang yang sedang berburu dengan cara menunjukkan, oh itu ada hewan sana, cok kau buru dulu. Kita sedang ihram, tidak boleh juga kita tunjukkan, ataupun isyarah, kita isyaratkan. Tidak pun kita katakan ada situ, kita buat mata kita gitu. Diisyaratkan juga tidak boleh. Dan yang demikian, jadi kena juga kita. Liqauli ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berburu hewan buruan dan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Wa kadzalika yuhramu alaihi al-aklu mimma sadahu. Begitu juga diharamkan untuk memakan atas apa yang mereka peroleh dari perburuannya tadi. Dia sedang ihram di tanah haram, ia buru satu kancil mati, dimakannya itu kancilnya pun haram, bukan jadi halal. Au saydun li ajlihi, ataupun berburu karenanya. Au aana ala saydihi, atau membantu orang untuk memburunya. Liqaulihi ta'ala, hurrimat alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Diharamkan atas kalian berburu hewan sedangkan kalian sedang ihram. Waqad raddan Nabi sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan ahdahu ilai As-Sa'ab ibnu Jassamah wa qala inna lam nuridhu alaik illa ana hurum. Pernah suatu ketika Rasulullah itu menolak daripada daging jebra yang dihadiahkan oleh Sa'ab ibnu Jassamah, yang mana Rasulullah menolak hewan tersebut, padahal himar wahsy jebra itu halal. Namun tatkala Sa'bu ibnu Jassamah memberikan daging itu kepada Rasul menolaknya. Kata Rasulullah, inna lam naruddahu alaik, sesungguhnya kami bukan menolaknya illa ana hurum, namun karena saya sedang ihram, yakni min ajli annana hurum, yaitu karena sebab kami tak mau makan jebra itu, kata Rasulullah, karena kami sedang lagi ihram. Wallahu a'lam bissawab. Inilah sedikit di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan berburu. Wallahu a'lam. Sudah mantap enggak ya? Nah, kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan al-mas'alah ats-tsalisah, bagian yang ketiga, syurut ibahatus sayd, syarat-syarat dibolehkannya untuk berburu. Naam, mana tahu ada pertanyaan? Nah, kalau kita berburu tikus, Ustaz, karena merusak tanaman, karena kan itu jadi macam apa? Rame-rame tuh kayak di kampung pas musim panen tuh. Berburu tikus, karena itu kan boleh diburu tuh. Itu gimana, Ustaz? Itu namanya bukan berburu. Karena tengok Pak, yang dimaksud istilahnya Pak, definisi berburu dalam syariat, dalam istilah Islam itu iktinasu hayawan halal mutawahhish taba'an, berburu ataupun menangkap hewan yang halal liar tabiatnya. Tikus tidak halal, bukan disebut dengan
berburu. Kalau dalam istilah syariatnya. Tapi kok mungkin kita bahasanya mungkin berburu juga lah. Tapi kalau dalam syariat tidak masuk Pak. Jadi definisi sudah salah. Nggak bisa kita katakan entah boleh apa nggak, gimbal aja lah, bakar pun jadi. Nah, sudah seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak masuk. Kalau dia hewannya, makanya disebutkan di dalam ini yang pertama kali dijelaskannya adalah definisi dulu. Pahami dulu definisi, baru nanti bisa hukum-hukum yang lain masuk. Kalau definisinya aja kita menganggap definisi berburu itu adalah definisi dalam bahasa Indonesia, kita buka mungkin KBBI misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berburu. Dibilangnya boleh-boleh aja itu. Nggak ada kalimatnya situ, menangkap hewan yang halal, yang liar, tobaan, sifatnya, tabiatnya, dan tidak dimiliki orang, dan kita tak mampu untuk mengendalikannya. Nah, ini definisinya. Nah, kalau di situ Pak terjemahannya apa katanya Pak? Biar lebih jelas dia kalimatnya, istilahnya. Mananya nih? Secara bahasa artinya memburu dan menangkap hewan dengan sembunyi-sembunyi dan dengan siasat, baik yang berburu adalah hewan yang boleh dimakan maupun tidak boleh dimakan. Nah, itu secara bahasa mungkin masuk kalimat berburu. Secara bahasa yang makna tadi itu berburu itu yang halal atau tidak, secara bahasa masuk. Tapi secara istilahnya, secara syariat Islam, nggak ada pula. Dalam menangkap hewan yang halal dan memiliki tabiat liar, tidak boleh, tidak dimiliki oleh siapapun dan sulit dikuasai. Nggak ada lagi. Tadi kan di dalam apa namanya? Di dalam secara bahasa, sawa'un kana ma'kulan am ghair ma'kul. Boleh saja dia yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Secara bahasa as-sayd itu namanya memang berburu. Tapi masuk dalam istilah syariat itu tidak lagi disebutkan, hanya kalimat halalnya saja, hewan yang halal. Nah, tabiatnya liar dan tidak dimiliki orang dan dia tak mampu untuk dikendalikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi yang lain? Mana luar? Terkait dari ada yang hukum sembelihan kita tadi. Kan ini dihalalkan sembelihan dari hewan kitab. Anda pernah dengar ini mau katakan di zaman sekarang sudah tidak ada kitab. Ya. Nah, mungkin ada mengatakan zaman sekarang nggak ada ahlul kitab. Siapa yang mengatakannya? Ulama enggak? Di salah satu kajian terkait pertanyaan dulu dibolehkannya menikahi ahlul kitab. Mungkin kalau untuk saat ini agak nggak apa namanya? Jangan kudet. Maksudnya jangan kurang update kita. Ilmu-ilmu yang terbaru itu, misalnya dalam kitab ini mereka atau para ulama masih menyebutkan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Jadi istilah-istilah zaman sekarang nggak ada ahlul kitab ini itu dan sebagainya adalah pendapat sebahagian kecil dari ulama. Namun jumhur mereka mengatakan dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang-orang ahlul kitab itu sama-sama wae, nggak ada bedanya. Nah, seperti itu dia, Pak. Jadi mungkin yang lebih lebih update di informasinya, ilmunya bahwasanya nggak ada yang pernah menyinggung dalam kitab-kitab fikih disebutkan di situ ahlul kitab zaman sekarang sudah tak betul lagi gitu.
Nggak ada pernah ana nampak ya. Mungkin entah di bab-bab yang lain mungkin, ataupun sebahagian ulama ada yang memang tapi mungkin pendapatnya syadz, jarang. Kebanyakan ulama, jumhur ulama masih menganggap orang-orang Yahudi dan Nasara itu adalah ahlul kitab. Nah, oke Pak. Tadi sebenarnya sama pertanyaannya, tapi masih lanjut lagi. Sebetulnya kalau disebutkan kan ahlul kitab itu Yahudi wa Nasara kan ya. Kalau yang sekarang hari agama itu nggak ada Nasrani ya di Indonesia kan. Dia menyebutkan dengan Kristen. Nah itu apakah termasuk dalam Nasrani yang tergolong di ahlul kitab itu atau enggak ya? Kalau ini tuh nggak tahu ana. Kalau ini nggak tahu ana. Yang penting Yahudi Nasara. Kalau entah Kristen Protestan, Protestan, Kristen Ortodok, itu kurang paham juga ana Pak. Nggak pula. Nah, itu wallahu alam. Untuk spesialisnya itu ana nggak tahu. Apakah masuk apa enggak? Itu kurang paham juga ana. Nantilah kita tanya para ulama ahli perbandingan agama. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Bang. Apakah ahlul kitab itu bukan termasuk orang kafir, Ustaz? Enggak. Ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara, orang itu adalah masuk orang-orang musyrik. Bukan orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah mereka orang-orang yang menyembah bukan kepada Allah. Mereka itu menyembah al-ausan, patung-patung, ataupun menyembah matahari. Mereka enggak mengakui adanya Allah. Itu orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang Yahudi, Nasara, ahlul kitab itu mereka adalah orang-orang musyrik. Makanya di dalam surah Al-Fatihah itu kan disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang Nasara itu adalah orang-orang Yahudi itu adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka mereka dibenci. Sedangkan orang-orang Nasara itu mereka itu tidak berilmu tapi mau beribadah. Nah, makanya di dalam kitab kita ini disebutkan orang-orang Yahudi dan Nasara, i'tikad orang itu masih kalau menyembelih itu tidak boleh kepada selain Allah. Mereka yakin Allah itu ada. Namun yang menjadi masalah adalah mereka beribadah dengan perantaraan patung Uzza, Lata dan sebagainya. Jadi pembahasannya bahwasanya orang-orang ahlul kitab ini, kalau memang misalnya ada orang ahlul kitab tapi keyakinannya udah menyimpang sama dengan kayak orang Islam, kalau udah melakukan perbuatan syirik besar, udah menyimpang dia, bisa juga kita katakan kafir memang. Misalnya aku nggak lagi percaya ke Tuhan, Tuhanku itu patung itu katanya, sepekong itu katanya. Kalau dari itulah keyakinannya, bisa juga kita katakan kafir. Tapi pada asalnya mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Maka untuk pembedaan antara siapa itu orang-orang kafir, siapa itu orang-orang musyrik, itu bab akidah nanti. Antum tanyakan sama ustaz akidah itu. Antum tanya secara rinci dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu. Oke, udah Pak, cukup kan? Aduh, enggak. Ya. Apakah boleh menyembelih hewan atau binatang pada malam hari? Itu khurafat enggak Pak? Khurafat enggak? Pernah dengar khurafat gitu? Enggak, itu dapat khurafat atau gimana? Dari atok-atok? Untuk masalah menjembelih enggak ada waktunya ditentukan. Mau pagi, siang, malam, sore dan sebagainya, enggak ada disebutkan di dalam adab-adab untuk menyembelih dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Naam.
Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.